Halo semuanya, balik lagi, sehat terus dan lancar juga kegiatannya. Teman-teman, kali ini mengenai pengacara Roy Suryo CS yang militan mempermasalahkan ijazah Pak Jokowi. Siapakah dia? Tentu saja adalah Ahmad Kozinudin ya. Pengacara yang katanya tendensius, kemudian selalu mengatasnamakan rakyat seolah-olah seluruh rakyat Indonesia mendukung. Kemudian pengacara yang seringnya tidak menang di pengadilan. Apakah seperti itu, teman-teman? Coba tulis di kolom komentar. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana Bang Firdaus menantang nih, teman-teman, menantang Ahmad Kozinudin. Kemudian menceritakan kelakuan Ahmad Kozinudin yang tentu saja dalam perspektif Bang Firdaus ya, teman-teman. Dan mungkin saja teman-teman setuju sepenuhnya dengan apa yang dikatakan oleh Bang Firdaus. Nah, selain itu kita akan melihat bagaimana Pak Adi Prayitno memberikan pernyataannya di depan Ahmad Kozinudin mengenai isu ijazah. Kemudian kita akan melihat video-video yang lain yang memang berhubungan tentunya mengenai isu yang terjadi yang dipermasalahkan oleh Roy Suryo CS. Panji. Ahmad Kozinudin, ingat, tangan lu jangan begini, ini kali gini, lukuk. Ingat kau Ahmad Kozinudin ya, suatu saat kau pasti akan ketemu saya. Kau akan berdebat dengan saya. Nantang debat. Dan saya bingung juga nih, Ahmad Kozinudin ini udah sering banget ya. Ya, udah sering banget saya duga nih sering menghina Pak Jokowi, ya, merendahkan Pak Jokowi, merendahkan si A, si B, si C, kalimatnya ngelantur, tendensius, ya. Tetapi kok sama organisasi advokatnya didiemin aja? Apa organisasinya nih? Jangan-jangan organisasi advokatnya ini juga ikut mendukung kelakuannya si Ahmad Kozinudin nih. Harusnya Ahmad Kozinudin dia udah dipecat oleh advokatnya, OA-nya ya, harus advokat. Tapi OA-nya kok kayaknya diam-diam aja gitu. Apa OA-nya nih sebenarnya? Ya, bukan kita bangga loh kalau kita punya kader seperti Ahmad Kozinudin, bukan kita bangga. Justru kita ini harus membina dia. Gitu. Kalau kami di Pembasmi, kalau ada advokatnya seperti itu, kami akan tegur keras. Bila perlu diberhentikan. Karena ulahnya ini membuat gaduh seluruh Indonesia. Dalam pembelaan oke lah, ya, semua advokat boleh militan kepada kliennya, boleh, sangat boleh. Tetapi kalau udah menghina-hina, udah merendah-rendahkan orang lain, dia tidak ada imunitasnya. Ya, advokat itu hanya bisa, ya, dilindungi secara hukum dalam bertugas apabila dia berkelakuan baik. Itu ingat loh, di dalam pasal-pasal Undang-Undang 18 tahun 2003. Kalau advokat nggak berkelakuan baik, pecat. Assalamualaikum Pak. Bapak apa namanya? Mustejo atau apa? Pak Kasmujo. Saya responsibility Pak. Boleh saya tanya? Oh, yang itu kemarin video. Kan gue bilang maksain banget lu respon. Gitu loh. Lu siapa ngetok-ngetok pintu orang? Ngupload video itu ngejelekin Pak Jokowi. Kenapa itu aja sudah jadi barang bukti, alat bukti KKN untuk dilaporkan Undang-Undang ITE. Kalau Pak Jokowi mau melaporkan, itu aja bukti. Kata Bang Firdaus suatu saat akan ketemu. Jadi nantang debat teman-teman Bang Firdaus ini. Dan di dalam pandangan Bang Firdaus, Ahmad Kozinudin ini buat gaduh, kemudian tendensius, kemudian pernyataan-pernyataan Ahmad Kozinudin dinilai fitnah oleh Bang Firdaus. Bagaimana teman-teman? Apakah mewakili perasaan teman-teman? Apa yang sebenarnya membuat berbagai pihak mencoba mempertanyakan soal ijazah ini ya? Saya kira lulusan UGM banyak lah kan, kira-kira begitu. Nah, yang kedua, secara prinsip mungkin ini adalah akumulasi dari berbagai politik belakangan ini yang terjadi ya. Mungkin masih ada pihak yang tidak happy dan tidak nyaman, dan mungkin juga sewot dengan kebijakan-kebijakan dan manuver politik Pak Jokowi ya sepanjang 10 tahun itu kan saya kira akumulasi. Jadi ketika ada momentum semacam ini, ketika Pak Jokowi tak lagi jadi presiden, gitu ya? mereka ini kemudian mengkristal dan mengonsolidasi kira-kira apa celah yang kemudian bisa diolah sebagai upaya serangan balik lah, kira-kira begitu. Tapi yang ketiga menurut saya sepertinya memang ada upaya-upaya untuk merusak kredibilitas Jokowi sebagai mantan presiden. Artinya mungkin dengan apa yang ditampilkan per hari ini yang mempertanyakan soal
ijazah itu ingin ditunjukkan bahwa ya ini adalah presiden yang sampai hari ini ada kekisruhan dengan ijazahnya. Jadi reputasi, kredibilitas Pak Jokowi itu sepertinya memang ingin dalam tanda kutip ya, ingin ditunjukkan kepada publik, tidak seperti yang dibayangkan sebelumnya. Saya menduga jangan-jangan ini ada kaitannya dengan 2029 loh. Jangan-jangan ada kaitannya dengan 2029. Sepertinya iya ya teman-teman. Karena serangan-serangannya begitu masif ke Pak Jokowi. Bukan hanya isu ijazah. Sebelumnya isu ijazah Mas Gibran. Kemudian nyerang ke Bu Iriana. Kemudian apa-apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi selalu salah di mata Roy Suryo CS. Apalagi Tifa itu. Paling rajin itu ngomongin Pak Jokowi. Nyalah-nyalahin, dikait-kaitkan dengan hal-hal yang memang mengindikasikan negatif. Padahal pernyataan-pernyataannya itu banyak yang ngawur sepertinya. Kemudian menurut saya, Roy Suryo, apalagi Tifa nih, playing victim teman-teman. Kelihatan banget ketika di iNews, dia itu menangis. Seolah-olah menjadi korban. Sampai ngomong, saya hanya ibu rumah tangga. Kenapa? Saya kira kalau kita melihat orkestrasi politiknya ini seakan-akan tidak terjadi secara tidak terjadi secara simultan. Gitu. Tapi memang ini sangat kuat sekali baik di medsos ataupun di media-media mainstream. Itu menunjukkan bahwa setiap isu apapun di negara kita ini tidak ada yang kebetulan. Pasti ada sesuatu yang ini by design dan kepentingannya tentu kita tidak tahu. Tapi saya menduga jangan-jangan memang ujungnya adalah pertarungan kepentingan politik di masa-masa yang akan datang. Karena kalau kita bicara tentang pertarungan politik ya, salah satu variabel yang selalu dicuplik, salah satu yang selalu menjadi referensi dan diomongkan, ya tentu adalah mantan presiden sebelumnya, yaitu Pak Jokowi. Jadi itulah yang saya kira, karena apapun judulnya, terkait dengan ijazah ini kan tidak mengubah apapun sebenarnya. Ketika Pak Jokowi sudah selesai menjabat, mereka kaget. Sekarang ini lagi kaget nih Bang. Kaget ketika akhirnya Pak Jokowi mengambil sikap untuk mempidanakan. Nah ini kaget. Ketika Pak Jokowi mengatakan akan mempidanakan, nah, sudah tidak ada lagi tokoh-tokoh baru. Jadi tokoh-tokoh lama nih, ya, tokoh-tokoh lama sebelum Pak Jokowi mengambil tindakan untuk mempidanakan, ya. Ketika Pak Jokowi mempidanakan, mereka kaget nih, ya. Jadi orang kayak orang tenggelam, apa aja diraukan. Dan yang sekarang ini adalah orang-orang yang akhirnya seperti orang tenggelam. Pokoknya karena gue udah di polisiin, ya pokoknya gue hajar aja lah, udah tanggung lah, kepala tanggung kan. Coba abang bayangkan, ada nggak yang berani menghina ya tokoh-tokoh lain selain Pak Jokowi dengan dengan frekuensi yang sama? Nggak ada. Berani nggak mereka menghina Pak SBY seperti Pak Jokowi? Nggak ada yang berani, karena waktu Pak SBY aja ada kan yang dipidanain sama Pak SBY kan. Pak Prabowo mana? Ada nggak sekeras ke Pak Jokowi? Nggak ada. Bahkan menteri-menteri Pak Jokowi pun tidak sekeras itu mereka lakukan. Kenapa? Karena mereka tahu konsekuensinya. Nah, orang-orang yang sekarang ini memakai Pak Jokowi, yang selama ini memakai Pak Jokowi, mereka tahu kalau paling aman di negara ini, kalau ingin terkenal, ingin dapat uang, ingin populer, maki Jokowi. Aman gitu. Betul juga ya teman-teman. Menurut Bung Teddy, mereka itu kaget. Kenapa kaget? Karena Pak Jokowi melaporkan. Nih kan di awal mereka menggembor-gemborkan bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu. Mereka pikir tidak akan melaporkan nih Pak Jokowi itu. Nah, ketika Pak Jokowi melaporkan, mengambil satu langkah, mereka kocar-kacir teman-teman. Buktinya sekarang mereka cari-cari bukti ya. Lebih tepatnya cari-cari pembenaran sih. Ngecek lokasi, ngecek instansi, kemudian ngecek yang baru ini Pasar Pramuka dan yang lainnya. Kami tidak bodoh, kami tidak bodoh, kami tidak buta, kami punya telinga, kami selalu belajar di medsos, kami selalu Nenek Tarwiyah lagi. Tapi sekarang Allah buktikan, mungkin itu doa para hamba Allah yang dizalimi oleh Bapak Jokowi. Sekarang Allah tunjukkan kezalimannya, buktikan sekarang apa yang terjadi. Ini bukan rekayasa, ini bukan hoax. Kenyataannya Pak Jokowi sedang sakit. Masang ikat kepalanya juga terbalik teman-teman. Ini jadinya bukan bendera Indonesia. Kalau ngelihat Nenek Tarwiyah ketika demo itu waktu musim pemilu,
Kata-katanya waduh itu tidak pantas sekali untuk diucapkan. Dalam orasinya dulu itu sudah terbukti banget mendiskreditkan ataupun menghina teman-teman. Makanya ketika lihat Nenek Tarwiyah ini, aduh. Solo, jadi kalau orang belum kerja, setiap kali demo di mana ada mereka. Ini yang setiap kali ada demo. kegiatan yang istilahnya gulingkan Jokowi, ada mereka. Ketika menghajar Gibran dengan isu fufafa, ada mereka. Nah ada mereka. Kok bisa ada mereka terus? Siapa yang biayanya? Ini demo di PIK mereka juga. Demo protes PIK mereka juga. Yang dibawa Kojonudin, Said Didu dan kawan-kawannya. Iya bener ya, ketika kita lihat demo yang emak-emak, wajah-wajahnya tuh familiar. Nggak asing teman-teman. Apalagi Nenek Tarwiyah ya. Coba lihat deh demo sebelumnya yang dilakukan oleh emak-emak, wajahnya itu familiar. Karena ya itu terus. Demo mereka datangi di tidak salah tuh di salah satu kementerian, saya sempat liput. Itu lagi relawan yang sama-sama dengan saya. Demo di KPU. Relawan Anies saya sebutkan saja. Oknum-oknum relawan Anies ini yang terus-menerus. Terus salah satu lagi DM ke saya. Itu juga yang ketika Roy Suryo debat di TV dengan abang, pemburu ijazah Jokowi. Itu semua relawan teman-teman saya sendiri. Nah pertanyaan saya, mereka ke sana kemari ambil uang dari mana? Biaya ojek, mungkin biaya mobil lain sebagainya, kan bensin semuanya. Siapa yang kasih duit? Ini perlu kita cek. Kita akan cek ini siapa yang kasih duit ini. Coba adu dulu dengan mereka. Kalau mereka berkenan ibu-ibu ataupun dari TPU ya mereka. TPU. Ya, yang dari TPU. Berani tidak dengan saya dengan Bung Frid ya. Yang pernah demo, silakan kita duduk kita bicara secara langsung. Saya akan tanya. Mau dicek sama Alor Boy. Apakah ada yang membiayai gitu kan? Misalkan, apakah ada bohirnya? Misalkan seperti itu, makanya harus dicek. Nah, itu dia untuk informasi kali ini teman-teman. Terima kasih sudah nonton. Nanti kita jumpa lagi di video-video selanjutnya. Catch you later.